laut kita ini masih bisa dikatakan ya cukup tercemar lah ya. Cukup tercemar. Oleh jenis-jenis limbah seperti apa? Itu kalau pesisir kebanyakan memang jenis plastik sih. Jadi Plastik, karet. ulah manusia lah ya. Yang, Tentu. yang Komunitas kita ini bernama Kombes Gor Kepri, kepanjangannya Komunitas Bersama Gotong Royong Kepulauan Riau. Komunitas Bersama Gotong Royong Kepulauan Riau. Ini cuma ada di Kepulauan Riau berarti? Benar sekali. Itu berdirinya kapan itu? Kombes Gor? Tanggal 22 Juli 2018. Itu aktivitasnya apa aja Kombes Gor itu? Kami ini ya secara umum kita ini ormas umum seperti yang lainnya. Cuman kami atau kita itu berfokus terhadap lingkungan ya, kepedulian lingkungan, terutamanya gotong royong bersih lingkungan lah. Misalnya pesisir pantai, drainase dan lain-lain. Oke, saat ini anggota atau relawannya sudah berapa orang di Kombes Gor? Terakhir dalam data kami sekitar 63. 63. 63. Tersebar di mana aja? Saat ini kami fokus di Kota Tanjung Pinang. Terlepas kita ini sifatnya provinsi, namun wilayah kerja kebetulan kita provinsi ini Tanjung Pinang menjadi satu. Jadi fokus kerja kami di Kota Tanjung Pinang. Kota Tanjung Pinang tepatnya Pulau Bintan kali ya? Termasuk si Bintan mungkin dalam tahun inilah kita akan lantik lah pengurusannya. Oh gitu. Kalau agenda kerjanya sendiri apa sih? Agenda kerja ya, jadi begini. Pada 22 Juli 2018 itu kami tidak ada ya. Artinya itu seperti hari ini berniat untuk sebuah organisasi bukan. Jadi dalam satu kesempatan itu kami ngobrol nih dengan teman-teman kan di satu tempat, tepatnya di Terminal Sai Carang itu ada apa namanya, kita biasa sebut Tugu Batu ya, atau sebelahnya lah, sebelahnya itu Taman Revolusi Mental. Kami melihat di situ tuh tempatnya kumuh, kotor, baik rumput dan sampah-sampah plastik ya. Kami sepakat 1 minggu itu gotong royong. Hari Minggu pagi kami gotong royong, dan setelah itu kami punya kesepakatan tiap Minggu pagi kami gotong royong. Kita gotong royong. Minggu pagi. Dan berjalan sampai ke 22 Juli yang lalu kami melantik kepengurusan baru. Yang sebelumnya bukan saya ketua umumnya, Pak Rodi Hartono. Hari ini saya diamanahkan sebagai ketua umum dengan masa bakti 2023-2028 ya. Jadi kita ini sudah 5 tahun. Jadi ini di daerah yang tempat abang bersihin kemarin itu, yang taman itu, sebenarnya daerah situ ada lingkungan perumahan atau gimana? Di situ awal-awalnya tuh komunitas ini basisnya itu apa gitu? Maksudnya apakah warga sekitar atau apa tuh? Itu dia. Jadi ada satu kesempatan itu beberapa teman-teman dibilang komunitas bukan ya. Teman-teman pedagang kelima tepatnya adalah tidak lebih dari 10 orang ya. Yang saat ini kami pantau itu menjadi lebih kurang ada, kemarin sempat saya hitung tuh hampir 30 pedagang kaki lima yang Pemko tempatkan di dalam terminal Sai Carang tuh, yang dulunya mereka berniaga di depan gerbang terminal Sai Carang. Jadi dari situ kami diskusi, karena waktu itu ada larangan tentunya ya, karena bukan tempat berjualan. Kami sempat diskusikan. Dari situlah, dari teman-teman yang kalau tak salah ingat saya 9 itu pedagang semua? Pedagang semua. Pedagang semua. Menjaga lingkungan tempat berjualan? Ya, benar sekali.
kira-kira begitu. Terus sekarang ini ya bercampur, ada yang Oke, itu di polisi, sana itu kemarin jualannya apa aja di areal situ? semacam inilah jajan-jajanan anak-anak Jajanan-jajanan itulah. karena sering rame di situ ya. Ya benar sekali ya. Jadi untuk jaga lingkungan dibentuk juga kayak seksi kebersihannya, tapi sudah berbentuk kayak komunitas atau gimana? Belum, waktu itu ya mereka itu bersifat kelompok apa namanya pedagang kaki lima. Pedagang aja ya. Cuma akhirnya berkembang. Belum terorganisir lah ya. Belum. Jadi sampai hari ini akhirnya kita bergabung menjadi satu. Beragam lah di sini ada teman-teman tersebut. Oke, ini sekarang latar belakangnya apa aja sekarang? Selain pedagang, kalau awalnya pedagang, sekarang sudah berkembang. Latar belakang kehidupan masing-masing itu apa? Beragam. Kita di Kombesgor ini beragam. Ada anggota polisi, tentara, pegawai negeri, sipil, pengusaha, ya tentu pedagang tadi, pekerja harian lepas, beragam lah. Mahasiswa sekolah, anak-anak sekolah? Ada beberapa, cuma belakangan ini mungkin karena keperluan kuliah, jadi agak pasif lah. Tapi masih menjadi bagian kita. Kalau rata-rata usianya anggota atau relawannya Kombesgor ini Saat ini usia 40-an tahun, selain dari teman-teman mahasiswa. Terus agenda rutinnya itu gimana cara ngatur misalnya apa yang mau kita bersihkan, daerah mana yang harus kita kunjungi untuk dibersihin lah wilayahnya. Nah, itu dia. Jadi pada intinya kami itu bersifat ya proaktif ya. Dalam ini kalau program kerja kita memang setiap hari Minggu pagi. Minggu pagi itu kita gotong royong dan itu sudah terjadwal. Artinya Minggu biasa jam 7 pagi. Jauh hari sebelumnya itu ada dari kita itu melakukan survei biasanya. Kalaupun tidak survei biasanya ada masyarakat atau kadang-kadang dari pihak dinas-dinas terkait atau ormas lain mengajak bekerja sama, kita turun goro. Selain dari yang sifatnya undangan ya setiap hari Minggu sebelum hari Minggu kita melakukan survei, memang kita cari ya tempat-tempat yang layak kita lakukan gotong royong, misalnya pesisir pantai atau drainase atau mungkin bau-bau jalan yang semak. Itu kita lakukan survei, kemudian kita musyawarahkan di internal. Kita putuskan hari Sabtu kita melakukan pemberitahuan ke seluruh anggota dan pengurus, hari Minggu kita turun. Rutinitasnya begitu. Setiap jadi hari siapa yang bisa lah ya? Ya, sifatnya siapa yang bisa. Tapi alhamdulillah memang fokus kita di hari Minggu. Jadi semua libur, alhamdulillah ya rata-rata hadir. Namun kalau ada undangan seperti hari ini lah, hari ini kita dapat undangan dari Koarmada 1. Yang melibatkan hampir seluruh stakeholder ya. Hari ini di Rimba Jaya. Jadi ya kami mohon maaf tidak bisa maksimal karena kita juga punya pekerjaan masing-masing di luar hari Minggu. Kalau tempat-tempat yang objek-objek yang cukup dikenal lah di Pinang ini, wilayah mana aja yang sudah dibersihkan oleh komunitas? Yang kami pandang cukup menarik ya untuk kita lakukan gotong royong yang istilahnya diperlukan sinergi seluruh stakeholder itu, terutamanya di pesisir pantai. Kami pernah melakukan misalnya nih di Planta Dato. Itu kami sempat pakai sampan segala macam dan lumayan hasilnya itu. Dalam satu kali goro itu sepertinya ya lah dalam penghitungan kami kemarin itu 10 ton dapat tuh dalam satu. Cuma kita memang sinergi. Waktu itu juga ada ormas lain, Pemko juga hadir. 10 ton itu 10 ton hasil sampahnya. Itu terdiri dari apa aja? Plastik. Kebanyakan plastik. Yang dipungut memang plastik. Kalau di pesisir rata-rata sama plastik. Kecuali memang kita sedang goro di bawah jalan tuh rata-rata rumput lah sama belukar. Karena itu yang paling sulit diurai ya. Betul sekali. Artinya begini, menjadi PR kita bersama bahwa
untuk pesisir laut kita ini masih bisa dikatakan ya cukup tercemar lah ya. Cukup tercemar. Oleh jenis-jenis limbah seperti apa? Itu kalau pesisir kebanyakan memang jenis plastik sih. Jadi plastik, karet. Ulah manusia lah ya. Yang, tentu. Jadi selama ini kita selalu bicara saling bertolak-tolakan ya. Artinya ini bukan sampah kami, ini kiriman dari sana. Ini sekarang ini kan kita bicara bukan persoalan ini sampah siapa. Bagaimana kita hari ini di mana kita tempatkanlah sampah itu pada tempatnya yang layak lah tentunya. Tapi alhamdulillah ya seperti misalnya begini, kita waktu itu melakukan gotong royong bersama di Pelantar Datuk. Kemudian mereka juga akhirnya respon melakukan musyawarah dan akhirnya di kampung atau di gang tersebut tuh mereka sepakat bahwa ada petugas swadaya yang melakukan kerja-kerja pungut sampah. Ya tentu retribusi mereka yang mungkin sifatnya swakelola lah, mereka sendiri kelola. Alhamdulillah sekarang kami lihat mereka teratur sih. Begitu. Kalau di tempat-tempat publik, kalau itu mungkin di lingkungan ini ya di Pelantar tuh banyak pemukimannya ya. Kalau di area-area publik kayak di tepi laut itu, di tepi laut pelabuhan, termasuk di areal Taman Sirih itu, kan daerah sananya banyak juga plastik-plastik, ya sampah, bekas makanan, barangkali jajanan gitu ya, yang dibuang begitu saja oleh remaja-remaja yang duduk-duduk di situ. Di areal situ udah pernah disentuh oleh Kombes Gor nih? Benar sekali. Bahwa inilah ya, kami tidak ingin terkesan menjustifikasi publik kita, tapi memang sekali lagi kami mohon, ya kita benar-benar pedulilah ya terhadap sampah. Bahwa benar, awal dibangun itu tentu bersih ya. Hari ini memang saya katakan jadi tempat sampah, iya, dibilang tidak. Tapi memang bahwa benar, kami berkali-kali gotong royong di situ berkali-kali. Kan ada batu pemecah ombak itu, Oke lah, di situ katakanlah dari laut. Tapi yang agak ke darat atau di darat itu, maaf sekali lagi, marilah kita sama-sama jagalah bahwa di situ ketika ada yang bilang tak ada tong sampah disediakan, ada kok. Ada. Ya berjalanlah sedikit agak berapa meter itu buanglah di tempatnya. Atau paling tidak dikumpulin dulu, nanti pas sudah mau pulang tinggal buang. Jadi gitu ya. Sekali lagi saya Adi Mulyanto, Ketua Umum Kombes Gor Kepri menghimbau lah, memohon bahkan, marilah kita sama-sama peduli terhadap kebersihan kita lah. Ada kok tong-tong sampah itu ada, terlepas mungkin belum maksimal, mungkin. Nah, yang kedua, kalau bicara Tugu Sirih ini memang di bawah kewenangan, kalau tak salah ya, mohon izin, DLH Provinsi. Artinya ada petugas pembersihan. Namun kalau pola hidup kita ini tidak disiplin terhadap bagaimana kita berteman sama sampah, ya nggak ada gunanya juga ada petugas sekalipun. Artinya ketika pertanyaannya, pernah nggak Kombes Gor gotong royong di situ? Pernah, sering. Bahkan kami pernah sengaja malam-malam. Berapa ton tuh kalau di tonase mungkin juga udah belasan bahkan mungkin. Gitu ya? Udah saking belasan. Banyaknya ya. Walaupun kita bertahap ya. Kami pernah juga lakukan malam hari, sengaja kami lakukan malam hari itu di sepanjang di batu kap itu. Mungkin ya warga lah banyak duduk puntung sampah tuh sampai tebal tuh. Kami pernah lakukan gotong royong malam-malam itu. Jadi kalau kayak bersin terus kan mungkin capek ya. Perlu juga Kombes Gor ini ngasih edukasi juga ke masyarakat. Misalnya di perumahan-perumahan yang ya tadi itulah yang misalnya agak padat gitu ya. Penyuluhan tentang pentingnya menjaga lingkungan dan membuang sampah pada tempatnya itu. Agenda kerja itu ada nggak di Kombes Gor? Kami beberapa kali sudah pernah lakukan, cuma fokus kami kalau bicara edukasi ini, kalau sifatnya edukasi langsung itu di pelajar ya, pelajar adik-adik sekolah SMP, SD itu ada kami melakukan. Selebihnya ya kita melalui
alat peraga ya, semacam spanduk himbauan ada. Nah, itu ada kita lakukan, tapi setakat ini memang belum maksimal lah. Kita lebih terfokus terhadap aktivitas minggu gotong royong. Oke. Kalau limbah plastik yang berhasil dikumpulkan oleh komunitas ini itu dijadikan apa selanjutnya? Apa karena rata-rata kalau plastik masih ada nilai ekonomisnya ya? Gimana Kombesgor ngelola limbah-limbah yang berhasil dikumpulkan itu yang masih punya nilai ekonomis? Jadi begini, di Tanjung Pinang atau Kepri ada di bawah binaan DLH itu ada yang namanya bank sampah. Bank sampah. Kombesgor juga menjadi bagian itu, ada bank sampah juga. Ketika bicara ada nggak nilai ekonomis? Ya, terutama yang plastik-plastik punya nilai ekonomis seperti misalnya botol air mineral ada? Botol air mineral itu kami kumpul, kami simpan dalam bank sampah, itulah menjadi nilai ekonomis. Tapi juga kalau bicara ekonomi ya masih jauh dari harapan. Tapi setidaknya itu nilainya pun nggak seberapa ya? Nggak seberapa. Kayak masih berapa ratus perak mungkin sekilo? Sekitar 1.000 kalau salah. Rp1.000. Naik turun 1.900 per kilo. 1.900 per kilo itu untuk jenis limbah yang seperti apa? Seperti botol air mineral tuh. Botol air mineral. Ada lagi kayak yang kalau botol minuman ini misalnya, saya sebut aja Pocari misalnya, itu kayaknya sama aja, cuma ya. Bobotnya aja ya. Betul, kalau jenisnya dianggap plastik biasa aja, daur ulang. Benar sekali ya. Terus mungkin kayak kardus. Kardus berbeda. Kalau kardus ini secara ekonomis nilainya agak tinggi. Tapi kayaknya jarang ditemuin ya? Atau jarang ya? Jarang. Karena rata-rata bekas makanan dan minuman ya? Kalau itu lebih terfokusnya ya kita mengumpul sebagai misalnya kita mengutip di toko atau dan lain sebagainya. Kalau kita ini kan, kalau Goro ini kan memang di lingkungan yang kumuh kan. Nah, dari yang tidak bisa dipakai sama sekali sampai yang sedikit juga yang nilainya ekonomis. Misalnya kan kayak tumbukan sampah liar atau pesisir itu kan udah kena hujan, kena air apa segala macam kan. Nah, jadi kardus-kardus jarang lah. Udah ada kerjasama nggak dengan mungkin Dinas Lingkungan Hidup gitu, mengingat kayak mereka kemarin juga mengembangkan mesin pembuat bahan bakar yang dari plastik tuh, yang BBM tuh. Oh ya, kemarin. Betul. Jadi begini, ketika bicara kerjasama tentu Kombesgor seiring waktu kami membangun hubungan komunikasi terhadap dinas-dinas terkait, terutama DLH, Perkim ataupun PUPR ya. Itu yang sering komunikasi. Seperti misalnya beginilah. Kami di Kombesgor kan belum punya lori. Ketika kita selesai gotong royong tentu butuh alat pengangkut. Kami bekerja sama dengan pihak DLH. Kebetulan lori-lori itu ada di Dinas Lingkungan Hidup kan. Ya kami sifatnya kalau mau gotong royong itu mengirim surat lah untuk peminjaman lori setelah kita goro. Misalnya PPR sama juga, dalam konteks apa kita butuhkan, kita ada komunikasi. Dan alhamdulillah sampai hari ini cukup baik lah. Kalau ini kan komunitas tapi sudah bentuknya organisasi ya. Benar, organisasi yang rutin lah ya. Karena sudah ada struktur jabatannya dan segala macam. Itu apa aja tuh struktur jabatannya di situ? Ada bidang-bidang juga atau gimana? Tentu. Jadi kebetulan legalitas kita ini dari Kemenkumham, kita laporkan ke Kesbangpol. Sudah didaftarkan ya? Sudah terdaftar resmi. Kebetulan di Notaris Bu Sri Rahayu waktu itu. Kesbangpol juga sudah terdaftar. Tentang struktur ya sama lah seperti kebanyakan ketua, wakil. Sekretaris wakil, bendara wakil, OKK dan lain-lain. Lebih untuk mengkoordinir kegiatan-kegiatan itu ya. Misalnya bidang-bidang ekonomi pun ada. Nah itu tadi karena ini komunitas tapi kayaknya secara organisasi jauh lebih serius gitu. Kan biasanya kan untuk ngumpul-ngumpul aja ya komunitas lah itu namanya kan. Kalau udah organisasi kayaknya kan sudah
ada ADART, benar sekali. Seperti itu. Jadi ada salah satu tokoh masyarakat kita juga heran. Kalau boleh saya sebut nama, Bapak Rona Andaka yang kebetulan saat ini juga menjadi pembina kita. Beliau berkomentar, ini kok aneh Kombes Gor ini ya, kok komunitas tapi kok rasa organisasi formil. Begitu beliau mengetahui, ya memang beliau dari awal lah. Ya, jadi apa namanya, memang agak unik kita ini. Kesannya memang seperti non formal, tapi sebetulnya administrasi kami tertib. KSB struktur lengkap, laporan-laporan kegiatan juga lengkap. Itu kita mengikuti lah aturan yang ada, kita lakukan. Misalnya pelaporan bulanan sampai tahunan kita lakukan, seperti ya kebutuhan organisasi kayak misalnya apa namanya itu ya, TDP segala macam lah, itu kita lengkapi semua. Administrasi alhamdulillah lengkap. Jadi ada sekretariat juga ini? Ada. Gitu. Kebetulan sekretariat kita itu di belakang kantor PM Batu 3, Jalan MT Haryono nomor 69. Udah punya armada? Armada alhamdulillah ada. Waktu itu saya agak lupa ya, tahun 2018 atau 19 dari Perkim. Dari kami dapat hibah Kaisar ya. Kebetulan masih plat merah tuh, masih ada. Oh, yang motor yang roda kami 3 pakai ya? setiap hari. Lori yang belum ada. Ada berapa ini? Satu saja. Satu saja. Itu jadi mobile lah ya, di mana kegiatan disitulah. Betul. Ya pertama itulah yang kita pakai untuk membawa alat-alat, misalnya mesin potong rumput dan cangkul dan lain-lain lah. Nanti kita bongkar di tempat. Kalau ada yang sifatnya hasil gotong royong itu ringan, ya kita yang kemas langsung. Kalau sifatnya banyak, itulah kita komunikasi terhadap DLH, minjam lori gitu kira-kira. Biasanya dalam satu kali operasi kebersihan itu makan waktu berapa jam kumpul-kumpulnya nih, Kombes Gor nih? Jadi jadwal kita itu jam 7 pagi sampai jam 10, paling lambat jam 11 lah. Itu kami sudah berhenti melakukan aktivitas gotong royong. Ya paling tinggal ngopi-ngopi lah. Iya. Untuk ukuran organisasi yang sudah terbentuk kepengurusan dan segala macam, kalau 60 relawan kan rasanya masih sedikit. Mungkin masih mau dikembangin oleh Kombes Gor Kepri nih, wilayah-wilayah lain yang ya wilayah kawasan industri seperti Batam tentu butuh juga relawan-relawannya yang menjaga lingkungan agar tetap baik lah. Siap, insya Allah. Terima kasih bahwa memang itulah yang menjadi PR kami. Dan 22 Juli 2023 ini saya dipercaya untuk menahkodai Kombes Gor Kepri setelah Pak Rodi Hartono. Jadi saya punya janji, salah satunya adalah mengembangkan itu. Artinya berharap masyarakat kita ini, Kombes Gor ini punya kita, bukan punya kami ya. Makanya sering saya sampaikan di sini, kita Kombes Gor ini kita sangat terbuka bagi siapapun, sepanjang ya tentunya tulus dalam konteks kita ini memang organisasi bakti sosial ya. Tidak ada misi-misi dan korelasi terhadap politik kami cukup hindari yang sifatnya praktis ya. Kalau kerjasama politik misalnya yang namanya terhadap pemerintah, jabatan politik tentu jabatan politik. Cuma yang praktis kami hindari. Jadi kami memang pure bakti sosial. Jadi tentang tadi seperti Batam, ya Batam kami sudah coba komunikasi, cuma sedang ya istilahnya bisa saya katakan direkrut lah ya, kerelaan teman-teman relawan di sana. Bintan sudah tersusun. Seperti Bintan juga kan, Bintan kawasan pariwisata. Betul. Jadi kan memang sekali, ya. harus terlihat. Jadi kalau misalnya 3 kota ini selain kita, yang 60 lebih ini kan provinsi nih. Jadi yang kota ini sekitar ya 20-an lebih juga ini sudah Tanjung Pinang saja. Tanjung Pinang. Okay. Terus Bintan lebih kurang sama. Batam ini ya yang pasti strukturnya sedang disosialisasikan. Kemungkinan ya
2-3 bulan ke depan itu sudah dapat itu strukturnya. Mudah-mudahan lah, kami berharap teman-teman di Batam antusias ya, berkenan bergabung dengan Kombes Gor. Oke, itu kalau agenda-agenda, ada agenda besar barangkali misalnya kayak agenda kerja misalnya tahunan ya, misalnya tahun ini kita bersihin ini kawasan-kawasan yang besar dan segala macam itu, Kombes Gor juga mengagendakan kerja-kerja yang besar seperti itu. Kombes Gor sebetulnya kalau bicara Goro sampai hari ini tidak terfokus dan tidak membuat semacam target kerja besar lah. Tapi ya secara tidak langsung, artinya memang sebelum hari Minggu seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kita rutin memang mensurvei lokasi-lokasi tertentu di mana yang memang layak kita goro. Tentang kerja-kerja besar ya ada dan artinya kami berharap memang kita bisa bersinergi ya lintas stakeholder, dalam hal ini katakanlah pemerintah sendiri, teman-teman ormas lain, semakin antusias lah ya, bukan artinya selama ini tidak ada. Kita sering melakukan itu, lebih antusias ya, mungkin itu harapan kita. Jadi ketika bicara kerja-kerja gotong royong besar, pernah kita sering lakukan. Misalnya kita bekerja sama dengan kelurahan, bahkan ke tingkat Pemko-nya. Hal-hal itu biasanya kita lakukan lebih ke goro pesisir, Bang. Pesisir laut itu. Karena memang yang paling berat kita gotong royong di situ. Selain memang diperlukan tenaga yang banyak, itu juga harus perlu alat-alat yang memadai. Kalau di pantai, di pesisir-pesisir seperti itu, sampah jenis apa yang banyak dijumpai? Yang paling banyak, yang pasti plastik ataupun karet. Jenis-jenis itu. Karet apa ya? Ya misalnya bekas sendal, bekas bahan, jenis-jenis begitulah. Tak lebih dari itu. Artinya memang lebih sampah-sampah yang sulit terurai ya, plastik tadi ya. Jadi disiplin dari manusianya ya, buang sampah ke laut, terus juga habis makan. Betul. Memang itu yang terjadi sekarang, memang itu. Ya terlepas memang ada benarnya. Sampah itu datang ada. Cuma ya sampah ini ke laut ini kan karena memang kita yang buang. Kalau nggak kita yang buang kan nggak mungkin ada sampah di laut kan. Tentang dia akhirnya menepi atau di pesisir mana, itulah yang kemudian kita terima misalnya di pesisir-pesisir tadi Tugu Sirih sampai ke Pelantar 1, 2 dan seterusnya itu kan itu menumpuk. Oke, selain mencurahkan waktu dan tenaga untuk kegiatan-kegiatan bersih-bersih gotong royong itu, anggota dari Kombes Gor ini juga dibekali ilmu tentang kesadaran lingkungan hidup nggak? Misalnya contoh ya tadi sampah plastik butuh waktu berapa lama supaya terurai di laut maupun di tanah, misalnya di darat seperti apa? Tentu. Seperti halnya yang subbidang bank sampah itu sendiri, bahwa kita sudah mulai dari rumah untuk memilah membuang sampah. Ini yang jenis sampah tidak bisa terurai, dalam hal ini sampah plastik ataupun yang organik non organik itu sudah kita mulai kalau dari anggota ya. Dan itu juga memang melalui media sosial kami Kombes Gor itu juga sering kami sosialisasikan ya, salah satunya media sosial Facebook, Instagram itu kami sering sosialisasikan. Pergerakan seperti itu kan butuh ya nggak cuma waktu dan tenaga, tapi juga butuh biaya. Bagaimana mengumpulkan orang terus mengajak mereka bersama-sama membersihkan lingkungan, tentu butuh ya mungkin minum, snack dan segala macam, bahkan makan kalau waktunya sangat lama. Pendanaannya seperti apa? Itu pada iuran dan segala macam atau itulah uniknya Kombes Gor itu. Artinya di sini dibilang Kombes Gor ini kaya tidak. Kami ini juga walaupun ada yang PNS ini segala tapi miskin macam, juga tidak kan? Miskin juga tidak sih.
Tapi alhamdulillah setelah ini misalnya kita mau gotong royong hari Minggu itu kan, kita itu semacam ya kesadarannya cukup tinggi lah. Artinya kita saling jeling-jeling mata, nanti patungan tuh, patungan misalnya. Itu konsumsi ya? Konsumsi, beli-beli apa namanya air gelas atau segala macam, itu ada. Kadang-kadang juga ada sponsor atau gimana? Mungkin dari salah satu relawan atau dari pihak luar? Ya kalau bicara sponsor itu tadi, kalau misalnya anggota ini pas mungkin tak tahu lah dapat gajiannya lebih atau bagaimana dapat masih rezeki, dari kocek pribadi masing-masing aja ya? Masih seputar-seputar itu, terlepas memang ada lah sesekali atau berapa kali itu ada pihak-pihak tertentu itu apa namanya membantu ya, ya sifatnya ya konsumsi atau kadang-kadang maaf lah adalah diselipkan amplop sedikit banyaknya itu sesekali ada, kita nggak pungkiri itu. Dan seperti misalnya ada waktu itu kita melakukan disinfektan berapa ribu rumah dan seluruh sekolah Tanjung Pinang tempat ibadah, bahwa benar masyarakat cukup luar biasa membantu, terutamanya di apa ya material disinfektannya, bahkan konsumsi ada. Kasih ini Bang kepada penonton ulasan semacam ya arahan lah bagaimana menjaga lingkungan dan segala macam. Baik, kita di Tanjung Pinang atau Kepri pada umumnya ini, mohon maaf sekali lagi saya pribadi melihat kita ini cukup apatis terhadap lingkungan, terutama laut ya? Ya semua sih. Karena 96% ya terutama tentu 96% kita ini lautan, wilayah kita laut, sisanya darat. Jadi kehidupan kita, maaf sekali lagi, kita tentang gotong royong itu bukan tak ada, tapi minim. Jadi kita berharap bukan kita ini apa, ayolah sama-sama, terutama kebersihan lingkungan itu kita mulai dari rumah sajalah. Kita mulai dari rumah, misalnya memilah sampah tadi sudah menjadi bagian, membuang sampah pada tempatnya itu juga menjadi bagian terlepas. Jangan kita saling menyalahkan lah ya, Pemko yang beginilah, baknya tak ada lah, pak sampahnya kurang lah, masih jauh lah, apa segala macam. Di mana yang ada ya kita buang lah. Contoh ya sebetulnya bagaimanapun itu cukup memadai sih bak sampah atau lori sampah itu. Cuma kadang-kadang apa namanya kita sendiri ini, maaf lah sekali lagi, agak malas. Karena Kombesgor juga apapun itu sering melakukan pantauan itu. Contoh misalnya itu tumpukan sampah di bawah jalan itu kan sering terjadi itu. Itu ayolah sama-sama kita jagalah, buang sampah pada tempatnya.